karena di titik itu kita sudah stabil, kita sudah bisa bebas lebih luas lagi ya secara keuangan kita ya, termasuk juga ya oke katakanlah halo teman-teman Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Kita sering dengar ya belakangan ini, sebenarnya perlu nggak sih beli rumah? Banyak perdebatan juga. Ini karena di media sering kita lihat ya bahwa harga rumah terus naik, terus meningkat. Banyak generasi sekarang, Gen Z terutama ya, kesulitan beli rumah, punya rumah sendiri dan sebagainya, sehingga ini menjadi perdebatan bagi setiap orang. Jadi sebenarnya perlu nggak sih beli rumah gitu? Perlu nggak sih kita punya properti sendiri? Ya. Nah, setelah saya pelajari dari dan dapat masukan ya dari berbagai macam kenalan saya dan klien-klien saya, ya prinsipnya saya akan share 10 mindset yang harus kita miliki ya. Bagaimana kita bisa tergerak dan bergerak juga gitu ya untuk bisa punya properti sendiri atau rumah sendiri ya, istilahnya seperti itu. Ya, kita langsung mulai dari mindset yang pertama, yaitu adalah rumah harus kita pahami sebagai tempat tinggal untuk hidup. Jadi rumah itu adalah hal yang wajib kudu harus setiap orang idealnya miliki seperti itu. Ya, karena kita hidup dari waktu ke waktu ya, dari kita lahir sampai akhirnya mulai beranjak dewasa, mulai tua dan seterusnya ya, itu kita perlu tempat tinggal dan itu tidak bisa ditawar-tawar ya. Kalian setuju kan ya? Rumah adalah tempat kita menghabiskan hari demi hari beraktivitas, bahkan mempersiapkan aktivitas kita di luar sana. Itu semuanya harus berawal dari rumah. Oleh karena itu, itulah mindset yang harusnya tepat. Rumah harus kita miliki sebagai tempat tinggal untuk hidup. Kita masuk yang kedua. Rumah adalah sarana untuk membangun kekayaan. Ya, jadi kita bisa pahami bahwa tidak mudah untuk membeli rumah saat ini. Tapi kita juga di sisi lain harus memahami bahwa rumah ini sebenarnya satu alat, satu pacuan juga buat kita untuk mulai membangun kekayaan. Ya, oke, kita merasa wah ini jauh sekali harga rumah yang ditawarkan dibandingkan dengan kondisi keuangan kita saat ini. Oke, nggak masalah, kita bisa mulai menyusun rencana apa yang harus kita lakukan, berapa banyak uang tambahan atau uang pendapatan yang harus kita bidik supaya kita bisa mencapai pembelian rumah tersebut. Yes, yang ketiga adalah rumah memberikan kestabilan dalam hidup sekaligus juga kestabilan finansial. Jadi ketika kita berhasil memiliki rumah sendiri, tentunya menjadi satu keuntungan buat kita ya, karena di titik itu kita sudah stabil, kita sudah bisa bebas lebih luas lagi ya secara keuangan kita ya, termasuk juga ya oke katakanlah mungkin kalian beli rumah secara kredit, tapi saya yakin kalau kalian mengambil kredit pun itu pun pasti sudah melalui perencanaan yang matang dan juga pasti sudah berkembang memiliki income yang lebih besar. Ya, jadi sekali lagi sebetulnya rumah itu adalah sarana bagi kita untuk bisa mendapatkan kestabilan hidup sekaligus kestabilan finansial itu sendiri. Oke, kita masuk ke 4 ya. Rumah adalah tempat kita untuk membangun keluarga. Ya, tadi saya sudah sampaikan soal siklus hidup kita ya, mulai dari lahir beranjak dewasa, pasti di satu titik kita juga akan menikah dan memiliki keluarga. Ya, tentu saja untuk membangun keluarga, menjalankan aktivitas-aktivitas keluarga ya, kita bekerja dan anak-anak sekolah ya dan lainnya, tentu saja kita membutuhkan rumah. Ya, oleh karena itu saya juga di video saya yang lain saya sudah sampaikan kita harus pastikan rumah yang kita ingin beli
pastikan sesuai dengan kebutuhan kita nantinya, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, termasuk juga fasilitas belanja dan lain-lain sebagainya. Oke, kita masuk ke mindset yang nomor 5. Nah, rumah itu juga menjadi tempat kita pulang dari beraktivitas sehari-hari dan tempat kita bisa beristirahat secara penuh. Oke, mungkin bagi kalian, bagi Anda semua yang pernah traveling, ya kita jalan-jalan keluar, ya itu kita tahu ya, setelah kita melakukan kunjungan keluar kota, keluar negeri, ya kita pulang ke rumah itu rasanya capek banget ya. Itu karena kenapa? Karena kita sendiri tidak bisa beristirahat secara penuh ya, karena ketika kita tidur di luar ya, yang di tempat yang bukan rumah kita sendiri, ya kita itu rasanya nggak bisa fit 100%, ya stamina kita nggak bisa recover 100%. Ya oleh karena itu, ya tentu aja supaya kita bisa beraktivitas secara konsisten, secara stabil sehari-hari, ya tentu saja kualitas istirahat kita harus bagus sekali ya, sehingga stamina kita bisa penuh dan kita bisa mencapai produktivitas semaksimal mungkin. Yes, kita masuk ke mindset yang nomor 6, yaitu rumah memberikan kepastian dalam hidup mulai dari sekarang dan seterusnya. Ya, karena kenapa? Karena ketika kita punya rumah, kita sudah tidak bingung lagi ya untuk seterusnya kita akan tinggal di mana dan kita akan tinggal di tempat ini sampai kapan. Karena dengan kepemilikan rumah, kita bisa tinggal selama-lamanya gitu kan, sampai kalau kita jual rumah itu sendiri ya. Jadi kepastian inilah satu nilai yang tidak bisa dibayar ya dalam hidup ya. Itu menjadi juga status kemapanan dari kita di lingkungan sosial. Ya tentu saja itu menjadi hal yang penting bagi kita dalam membangun keluarga seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, kita mindset ke nomor 7, yaitu rumah menjadi sarana untuk mengekspresikan diri. Ya, karena ini sudah menjadi rumah kita sendiri, ya bukan rumah sewa kan. Jadi, rumah ini kita bisa renovasi, kita bangun sesuai keinginan kita sendiri. Ya tentu saja disesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Jangan terlalu memaksakan harus sangat mewah seperti itu. Ya, kembali lagi kita utamakan interior rumah kita, ya ruang-ruang yang ada di rumah kita sesuai dengan fungsi yang kita butuhkan dulu. Baru kemudian kita bisa maksimalkan ekspresi yang kita inginkan ya untuk rumah-rumah impian kita. Nah, kita masuk ke mindset yang nomor 8, yaitu rumah menjadi sarana berkumpul dan berkontribusi. Ya, dimana selain kita menjalani kehidupan sehari-hari, ya dengan keluarga-keluarga kita, ya kita juga bisa mengundang tadi keluarga besar kita pas ada acara perayaan atau acara kumpul-kumpul, termasuk juga kita bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan dan lainnya, ya sehingga ini akan menjadi satu nilai positif ya, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga dan masyarakat semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke mindset yang nomor 9, yaitu rumah sebagai tempat untuk membangun dan menjalani momen dalam hidup. Ketika kita mulai menempati rumah yang kita miliki nantinya, ya kita mulai start untuk membangun momen. Ya, misalnya bila katakan rumah yang Anda tempatin nanti itu adalah rumah mulai dari pernikahan Anda, maka hari-hari pernikahan Anda ya akan dimulai di rumah tersebut sampai Anda memiliki anak Anda mulai sekolah, kemudian beranjak dewasa dan lulus kuliah, ketika anak menikah lagi nantinya, ya dan kita menikmati hari tua dan lain sebagainya. Ya tentu saja momen-momen tersebut itu akan dibangun di rumah ini dan itu menjadi hal yang tak ternilai harganya. Kita sampai di mindset yang terakhir, mindset ke-10, yaitu rumah menjadi salah satu legacy yang berharga.
Karena rumah ini nantinya ya kita juga tahu bahwa kita tidak hidup selamanya, ya ini menjadi warisan yang sangat berharga untuk anak cucu kita. Tentu saja mereka bisa menempati rumah ini, ya tetapi juga jika mereka tidak menempati rumah ini, mereka bisa gunakan untuk sesuatu lain yang juga berharga. Nah, itulah tadi 10 mindset yang penting yang harus kita punya untuk bisa punya rumah sendiri atau properti sendiri. Tentu saja yang menikmati hasilnya dari mindset ini adalah tentu saja kalian sendiri. Oleh karena itu, ya supaya kita tidak ketinggalan, supaya tentunya kalian tidak merasa berjuang sendiri, terbebani sendiri, kalian bisa join di komunitas kita, The Martians Community. Jangan lupa klik linknya di bawah ini. Oke, sekian sharing dari saya. Kita ketemu di komunitas The Martians Community. Bye-bye. The Martians Community, your next home starts here.